Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman sahabat di Maza Channel? Semoga selalu dalam rahmat Allah, sehat dengan rezeki yang halalan tayyibah. Amin, Allahumma amin. Saudaraku sekalian, kali ini saya akan berbagi kisah nyata tentang perjalanan hidup seorang preman sadis, kejam, dan pemabuk. Dia tidak pernah pilih-pilih dalam menentukan korbannya. Siapapun dia tebas untuk memenuhi segala keinginannya. Katakanlah namanya Bang Jo, nama samaran. Setiap harinya Bang Jo kerjaannya mabok, merampas dan menantang orang bertarung untuk mengadu ilmu. Hingga suatu saat Bang Jo menemukan penantangnya untuk bertarung. Saat pertarungan berlangsung sengit, ada seorang mursyid thariqah yang kebetulan lewat di area pertarungan. Sesaat pertarungan itu langsung terhenti. Seakan Bang Jo mengerti dan tahu ada orang yang berilmu tinggi ada di sekitarnya. Bang Jo melirik dan langsung balik menyerang mursyid thariqah itu. Tapi tiba-tiba Bang Jo tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ilmu yang dia punya seakan hilang. Tubuhnya lemas tak berdaya. Sang mursyid pergi begitu saja meninggalkan Bang Jo. Setelah pulih, Bang Jo pulang dengan rasa penasaran ingin mengalahkan mursyid thariqah itu. Bang Jo ingin balas dendam atas kekalahannya. Bang Jo mengasah semua ilmu yang ada. Dia tidak ingin kalah lagi. Dia tidak ingin malu dan dipermalukan di depan banyak orang. Setelah semua ilmunya diasah, Bang Jo berangkat mencari sang mursyid yang telah mengalahkannya. Dia mendatangi rumah sang mursyid dan menantangnya untuk bertarung dan mengadu ilmu. Tapi sialnya Bang Jo lagi-lagi tidak dapat berbuat apa-apa. Tubuhnya lunglai seperti tak punya tenaga. Akhirnya sang mursyid mendekati dan menarik tubuh Bang Jo yang lemas. Sang mursyid mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Bang Jo menyambut dan menjabat tangan sang mursyid. Semenjak saat itu dia menjadi murid, santri untuk mendalami ilmu yang diajarkan oleh sang mursyid. Singkat cerita, Bang Jo sudah 2 tahun mendalami ilmu agama dan ilmu thariqah dari sang mursyid. Suatu malam saat Bang Jo pulang dari majelis thariqah itu, di tengah perjalanan dia disapa oleh seorang gembel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Jo menjawabnya seperti itu. Bang Jo menatap orang itu dari atas sampai ke bawah. Pakaiannya lusuh, rambut acak-acakan, pakai celana pendek dan sandal jepit. Gembel ini mengulurkan tangannya dan Bang Jo menjabat tangannya. Ada yang aneh. Bang Jo merasa ada getaran saat menjabat tangannya dan menciumnya. Itu Bang Jo lakukan sesuai anjuran dari sang mursyid bahwa jika bertemu dengan siapapun, salaman dan cium tangannya. Orang gembel itu bertanya, "Dari mana malam-malam begini?" "Habis main, Pak. Pulangnya kemalaman," jawab Bang Jo. "Nggak usah bohong. Saya sudah tahu semuanya," ujar orang gembel ini. Bang Jo tersentak kaget mendengar ucapan orang gembel ini. Orang gembel ini melanjutkan omongannya. "Jika kamu ingin memperdalam ilmu agama, ikut saya.
Mendengar itu, Bang Jo yang memang lagi haus akan pendalaman ilmu agama, akhirnya ia mengiyakan tawaran orang gembel ini. Keesokan harinya mereka bertemu di suatu tempat untuk siap-siap berangkat menuju tempat yang dimaksud oleh orang gembel ini. Ternyata Bang Jo dibawa ke suatu majelis di luar kota yang jaraknya sangat jauh. Dan anehnya, orang yang tadinya kelihatan gembel telah membeli tiket pesawat dan akomodasi lainnya. Akhirnya sampailah pada tempat yang dituju. Bang Jo mencoba untuk membuka pagar di lingkungan majelis itu. Tapi Bang Jo kembali lunglai, lemas, tidak ada tenaga. Lalu datanglah seorang mursyid dari dalam majelis itu dan memapah Bang Jo yang sudah tidak ada tenaga itu. Di majelis itu Bang Jo memperdalam tentang pengetahuan ma'rifatullah. Setelah 1 tahun, Bang Jo pamit untuk pulang ke kampungnya karena ada rasa kangen pada kedua orang tuanya. Bang Jo meninggalkan orang gembel itu dan pulang sendirian. Sekian lama ada di kampung, lalu Bang Jo berangkat kembali menuju ke majelis ma'rifat di luar kota itu. Sang mursyid menyambut dengan bahagia karena Bang Jo telah kembali di majelis itu. Bang Jo langsung bertanya pada sang mursyid, "Kemana bapak itu?" Yang dimaksud adalah orang gembel yang waktu itu. Sang mursyid bertanya, "Bapak siapa?" "Bapak yang bareng dan mengantar saya ke sini waktu itu," ujar Bang Jo. "Kamu sendiri ke sini dan saya nggak lihat ada yang mengantar kamu," kata sang mursyid. Seketika itu Bang Jo menangis dan sang mursyid menepuk-nepuk pundaknya untuk menenangkannya. Bergetar bibir Bang Jo sambil berucap, "Saya cuma ingin berterima kasih. Karena dia saya bisa di sini. Karena dia saya mengerti tentang hidup." Masya Allah, begitu besar orang gembel, orang yang dianggap hina, orang yang dianggap sebelah mata tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar tidak mudah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.